Firman-Nya, Dia bawa kita ke rumah Bapa. Dia bawa kita ke rumah Bapa. Dia bawa kita ke rumah Bapa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan bahwa pada akhir perjalanan hidup kami akan berakhir nanti. Tetapi di dalam proses hidup kami ya Tuhan, kami ingin setia, kami ingin selalu bersyukur untuk setiap hal yang boleh Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mau terus mengiringmu Tuhan di dalam sisa perjalanan hidup kami. Kami mau terus Tuhan dengan giat, dengan tekun memuji, menyembah-Mu, memakai hidup kami dengan benar, dengan tepat untuk kemuliaan nama-Mu Bapa di surga. Bapa, sebentar lagi firman-Mu akan disampaikan. Kiranya Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu sehingga perkataan dari Bapa saja yang boleh disampaikan. Roh Kudus berikan hikmat-Mu. Roh Kudus juga boleh jamah setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini seperti ladang yang siap untuk ditaburkan kebenaran benih-benih-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, hanya Engkau saja boleh bekerja Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Bapa di surga kami berdoa, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Tema sharing hari atau firman Tuhan hari ini adalah Ku mau selalu bersyukur. Bicara tentang bersyukur, seringkali kita mudah untuk mengucapkannya, tetapi secara hati kita berat. Kita selalu, orang Kristen selalu diajarkan untuk bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Yes. Kita mudah naikkan pujian itu. Kita mudah setiap minggu memuji Tuhan untuk kebaikannya. Tapi lepas hari demi hari, meyakini dan mempercayai, bahkan mengucapkan kata syukur adalah sesuatu yang susah. Manusia itu pada dasarnya ketika gak ada masalah gampang mengucap syukur. Keadaan well, keadaan baik, terutama lagi diberkatin, baik itu rezeki, pekerjaan dan semuanya, kita dengan gampang mengucap syukur. Tuhan baik atas segala berkat-Mu. Atas ketika semuanya lancar kita mengucap syukur. Tetapi apakah respon kita akan tetap sama ketika keadaan kita, kondisi kita berjepit kita? Apakah kita akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Atau malah sebaliknya, kita menggerutu, kita menghina Tuhan, bahkan kita mencaci maki Tuhan. Banyak orang-orang Kristen, tentunya di tempat ini, yang di hari Minggu datang memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, tetapi di hari-harinya selalu berkata, kayak Tuhan gak berkati saya, kok hidup saya gak cukup ya Tuhan, sehingga pada akhirnya selalu menggerutu kepada Tuhan. Bahkan ketika ngadepin satu masalah yang besar, bukan hanya menghina Tuhan, tapi bahkan meninggalkan Tuhan. Padahal kalau kita lihat ya, orang-orang Kristen pada zaman di awal, hidupnya ada yang enak gak? Gak ada. Semuanya mengalami penderitaan. Tetapi bagaimana mereka bisa mengucap syukur? Tetapi paradigma sekarang adalah ketika menjadi orang Kristen adalah menjadi orang Kristen yang diberkati. Sehingga ketika fokus kepada berkat, ucapan syukurnya hanya fokus kepada material dan bukan kepada sosok pribadi Tuhan yang memberikan perlindungan. Hal paling simpel, pernahkah kita mengucap syukur atas nafas yang kita berikan? Ingat gak kita bahwa satu hari saja kita gak bisa bernafas, kita gak hidup. 1 detik deh, kita udah gak ada di sini. Tapi pernah gak kita mengucap syukur atas hal kecil yang boleh Tuhan berikan? Pernah gak kita bangun setiap pagi, Tuhan aku bersyukur untuk segala berkat-Mu. Dan kita bersyukur juga untuk segala masalah yang boleh ada terjadi di dalam kehidupan kita. Berdoa dalam mengucapkan syukur bukan segala hal yang baik,
tapi segala hal yang tidak mengenakan. Dan itu nggak gampang, nggak mudah. Minggu-minggu ini sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengalami suatu masa yang nggak mengenakan. Saat ketika saya mencoba untuk membawakan firman Tuhan ini, saya merenung, Tuhan mau bawa firman apa? Aku mau selalu bersyukur. Yes, bawa di atas mimbar itu gampang, tapi ketika praktek, minggu ini benar-benar bagi saya ada satu hal yang cukup melelahkan, menguras batin saya, dan karena ada beberapa masalah yang terjadi di dalam bisnis saya. Saya hamba Tuhan tapi tetap saya berusaha untuk bekerja. Dan apa yang terjadi? Ada something problem, masalah yang cukup besar bagi saya. Dan di situ satu hal yang Tuhan ajarkan bagi saya adalah ketika menghadapi masalah itu, yang mungkin saya bingung, Tuhan, ini gimana solusinya Tuhan? Aduh, saya dengan rasa ketakutan untuk menghadapi masalah ini. Tetapi ketika di dalam perjalanan saya selalu pulang, saya selalu nyanyikan laguku mau selalu bersyukur. Di masa itu saya melihat bahwa Tuhan ini berat, Tuhan ini gak gampang, Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai kerja Tuhan mengalami sesuatu hal yang bagi saya mungkin secara power saya itu saya gak bisa. Tapi dari situ saya melihat bahwa no, it's not your strength, itu adalah kekuatan bersama Tuhan. Dan dalam masa itu selama seminggu ini, bahkan mungkin lebih dari seminggu ini, saya cuma bisa bersyukur. Kenapa? Bukan karena saya menghadapi masalah itu gitu, dikasih masalah bersyukur, bukan. Karena melalui masalah itu saya bisa mengandalkan Tuhan, saya bisa dikoreksi, saya malah lebih baik di posisi itu. Meskipun menguras banyak tenaga, melelahkan. Sampai satu titik saya ketika saya bersyukur, ketika saya berserah kepada Tuhan, menjadikan itu sebagai sukacita saya. Apa yang terjadi? Saya bisa memikirkan segala sesuatu dengan kondisi yang tenang. Karena ketika ada masalah kita nggak bersyukur, kita malah tutup, kita akan makin mumet, bener gak? Kita akan mulai emosi, energi kita akan lebih terkuras lebih lagi, sehingga pada akhirnya kita seringkali ngambil keputusan yang salah. Tetapi dengan kita bersyukur, kita bisa berpikir bijaksana, kita bisa mengandalkan Tuhan. Dan ketika itu yang saya alami, Tuhan buka jalan dan masalahnya perlahan-lahan beres. Dan kenapa saya bisa berkata demikian? Karena ini seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Boleh dibuka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika ayat 5 sampai 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, mengucap syukurlah dalam kondisi yang senang, kondisi yang sehat, kondisi yang menguntungkan, kondisi di mana kita diberkati. Apa firman Tuhan berkata demikian? Enggak. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Everything, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita patut mengucap syukur. Karena Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal di sini. Kalau kita bicara dalam segala hal, maka kalau kita lihat mengucap syukur tanpa syarat, benar gak? Kalau kita ikut Tuhan, kita percaya Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan, dan kita diajarkan mengucap syukur dalam segala hal, maka mengucap syukur gak ada syaratnya. Saya akan bersyukur kalau Tuhan berkati saya. Saya akan bersyukur kalau kondisi saya baik. Saya akan bersyukur dengan plus. Itu bukan mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi ketika firman Tuhan, misal berkata yang lain, mengucap syukurlah hanya dalam keadaan yang baik. Tapi tidak demikian, firman Tuhan tidak mengatakan mengucap syukurlah dalam segala, dalam setiap kondisi yang kita alami, dalam setiap hal yang kita alami, kita patut mengucap syukur. Patut mengucap syukur. Dan kalimat firman Tuhan ini bukan hanya sekedar tulisan. Kita tahu Paulus menulis waktu itu dengan kondisi apa? Penderitaan. Yang taruhnya adalah nyawa. Dia harus kehilangan nyawanya. Dia harus kehilangan reputasinya sebagai seorang yang terkemuka pada zaman itu, sebagai orang penting dalam Sanhedrin
yang pada waktu itu dapat mengambil keputusan. Dia harus meninggalkan segala jabatan, segala hal. Banyak, bahkan segala pengetahuan yang dimilikinya, melepaskan segalanya. Tetapi ketika dia melepaskan segalanya, dia malah mengucapkan syukur dalam segala hal. Why? Kenapa dia bisa mengucapkan syukur dalam segala hal? Karena pikiran, perasaannya, kehendaknya tidak lagi terikat di dunia, tetapi di langit baru. Kalau hati kita masih kita arahkan kepada sesuatu yang mengikat kita, sesuatu yang membuat kita melebihi Tuhan, itu membuat kita gak akan pernah bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika kita kehilangan sesuatu di dalam kehidupan kita, kita akan merasa segala sesuatu itu punyanya kita, sehingga kita mengasihi Tuhan tanpa syarat. Dengan syarat kita mengasihi Tuhan. Seharusnya kita mengasihi Tuhan, kita mengucap syukur tanpa syarat pada Tuhan. Bahkan ketika kami berdoa. Jadi ucapan syukur bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan respon hati kita, dengan perubahan pola pikir kita, dalam menyadari bahwa kapanpun yang kita bisa pulang ke rumah Tuhan, karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, dan gak ada patut apapun yang kita pertahankan, bahkan hidup ini, bahkan pasangan kita, keluarga kita, apapun kita tidak patut pertahankan. Tapi kita bisa berdoa, Tuhan melindungi dan menjaga. Tapi selebih dari itu, biarkan Tuhan. Jadi mari kita belajar dan mengikuti Tuhan. Kita harus belajar mengucap syukur tanpa syarat, tanpa apapun, tanpa plus-plus-plusnya. Dalam Kolose 3 ayat 17 dikatakan juga, dan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur dan oleh Dia kepada Allah. Dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus, tapi dengan ucapan syukur, perkataan dan perbuatan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut pasti dari hati. Benar. Dan maka dengan itu, baiklah perkataan kita. Ya. Ketika kita menghadapi masalah, mari kita perkatakan perkataan yang baik. Ada maksud dan rencana Tuhan. Pasti semua bisa dilalui. Yang selalu bilang Pak Eras, pasti semua bisa dilalui. Tetapi ketika kita bilang, wah ini masalah terlalu kacau, ini masalah terlalu ribet, kayaknya saya nggak bisa melalui ini semua, kayaknya terlalu berat. Apa yang terjadi? Secara emosi kita mulai down, secara pikiran kita mulai kacau, dan pada akhirnya apa? Kita menjadi pribadi yang gak stabil dan mudah mengambil tindakan-tindakan yang salah. Tapi di sini ketika kita memperkatakan perkataan yang baik, itu memberikan stimulus otak kita supaya gini loh, kita tenang, kita damai, dan ada perkataan firman Tuhan yang memberikan kita damai, memberikan kita kekuatan, memberikan kita ketenangan dalam segala apapun. Karena kita yakin apapun kita lalui bersama dengan Tuhan. Sama seperti yang saya cerita tadi, kalau saya tidak memperkatakan, saya tidak mendengarkan lagu, atau saya tidak mendengar firman Tuhan, mungkin saya bisa mengambil satu tindakan yang salah. Tetapi ketika saya mencari Tuhan, saya memperkatakan perkataan yang baik, semua ada maksud dari rencana Tuhan yang terjadi. Meskipun ini sangat berat, tetapi saya percaya ada penyertaan. Dan tiga, masalahnya kelihatan tenang. Jadi dari itu, dengan perkataan yang saya berikan itu membuat saya lebih yakin bahwa saya aman dalam lindungan Tuhan. Saya tidak mengucap syukur terlihat dari perbuatan. Orang yang bersyukur dalam kehidupannya sehari-hari akan terlihat. Mungkin seringkali ya, kita jadi pribadi yang gak bersyukur. Paling simpel deh, di gereja itu seringkali lebih kayak malaikat ya Bu. Tetapi setelah keluar dari gereja, kita belum tentu jadi malaikat. Malah kebalikan. Paling simpel. Ketika nih, di sini kan rata-rata bekerja ya. Ketika bos nyuruh nih, kerjaan kamu ditambahkan ya.
Bantu nih lebih lagi gitu. Apa respon kita? Kita dalam hati sering kali, ini bos udah gaji kecil, nggak gede, saya tetap harus dipaksa lagi melakukan pekerjaan seperti ini. Itu sudah mengganggu. Padahal kalau kita lihat, banyak loh di sekeliling kita yang belum punya pekerjaan. Banyak loh dari antara mereka yang belum. Tapi ketika kita rasa semuanya tidak kurang bagi kita, kita akan selalu kurang. Karena kita nggak pernah bersyukur. Sebab apa? Manusia itu pada dasarnya adalah sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika jatuh ke dalam dosa, keinginannya adalah nggak pernah cukup, nggak pernah cukup, nggak pernah cukup, nggak pernah cukup. Misalnya dari punya motor, pengen punya mobil, itu nggak masalah. Tetapi ketika mau punya mobil, punya helikopter, terus punya yang lain, ya itu nggak masalah. Tetapi secara nggak langsung manusia selalu merasa kurang. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja dengan maksimal. Kita harus bekerja dengan maksimal. Kita harus melakukan pekerjaan kita dengan baik. Kita harus mencari nafkah. Dan itu yang memang Tuhan perintahkan untuk kita bekerja dan mengelola. Tapi lakukan itu dengan ucapan syukur. Bukan karena kita merasa kekurangan, merasa nggak cukup posisinya. Seberapapun yang uang kita punya, kalau kita nggak pernah bersyukur, kita nggak pernah cukup. Nggak akan pernah cukup. Sekecil apapun uang kita punya, tapi kita bersyukur, Tuhan lebih cukup. Kenapa? Karena berkat Tuhan nggak pernah peser pun, sedetik pun Tuhan lupakan. Tapi seringkali Tuhan lakukan atau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang memacu emosi dan mental kita untuk kita satu belajar. Ku mau selalu bersyukur. Dan untuk belajar bersyukur, maka harus ada masalah. Orang nggak bisa dikatakan bahwa seseorang mengasihi seseorang atau orang mengucap syukur kalau dia belum diperhadapkan dengan tantangan, karena belum ada bukti. Buktinya yang menunjukkan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan dengan kondisi kendala yang begitu kita mampu bersyukur kepada Tuhan tanpa syarat. Jangan sampai kita jadi Kristen, kita masuk, kita ke gereja, kita beribadah, kita datang hanya karena kita menginginkan sesuatu, kita menginginkan berkat, kita menginginkan segala sesuatu. Jadi Kristen itu enak diberkati dan gini. Jangan sampai. Tapi ingat, ada beban salib, ada segala sesuatu yang harus kita relakan, kita lepaskan dalam kehidupan kita, yang membawa emosi kita semakin berkenan kepada Tuhan. Setelah kita mengucap syukur tanpa syarat, yes, kita sudah mengucap syukur tanpa syarat. Oke, saya sudah mengucap syukur baik itu baik kondisinya ataupun buruk. Tetapi sudahkah itu kita lakukan dengan segenap hati kita? Loh Pak, kalau ada masalah kok mengucap syukur dengan segenap hati Pak? Itu kan nggak mudah Pak. Yes, gak mudah. Kalau kita lihat dalam Mazmur 86 ayat 12, Mazmur 86 ayat 12, kita akan melihat satu tokoh yang di dalam kehidupannya, dalam kondisinya yang sangat mengenaskan, dia tetap minta pertolongan Tuhan dan bahkan bisa mengucapkan syukur. Siapakah dia sebenarnya? Dalam Mazmur 86 ayat 12, kata Mazmur ini tidak asing oleh seorang tokoh Alkitab, yaitu adalah Daud. Daud berkata di dalam kehidupannya, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Ini kita lihat di ayat yang ke-12. Tapi ketika kita buka di ayat yang pertama, boleh kita buka di ayat yang 86 ayat yang pertama. Doa Daud, sedangkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Bayangin, ketika Daud berkata di ayat ke-12, di ayat yang pertama kita lihat Daud sedang memohon kepada Tuhan sebab kondisinya sengsara, kondisinya miskin, kondisinya menderita, padahal dia dulu adanya raja. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya dia, nggak semua jalan itu bagus. Ada naik turunnya di dalam kehidupan.
Benar. Ada masa kita naik, ada masa kita turun. Dalam posisi ini Daud, sebab sengsara aku dan miskin aku. Tetapi ketika masalah yang ada, bukan Daud menggerutu, Tuhan sih membuat aku sengsara dan miskin. Tapi tidak, Daud malah berdoa. Doa Daud, sedangkanlah telingamu ya Tuhan. Tolong Tuhan, sediakanlah telingamu. Jawablah aku. Malah dalam kondisi yang menderita, sengsara, miskin, Daud malah berdoa dan minta pertolongan. Ketika kita lihat ya yang kedua, peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu percaya kepadamu. Ketika Daud berkata ini, pelihara nyawanya sedang dalam kondisi yang taruhan. Dan dia posisi ini gak menggerutu, tetapi dia memohon, Tuhan, aku sebagai orang yang kau kasihi, tolong selamatkanlah aku. Aku ini hambamu. Dengan posisi demikian, Daud ketika ada masalah, dia gak mengandalkan kekuatan, tapi dia berkata, Tuhan, aku ini hambamu. Padahal kalau kita lihat posisi Daud adalah raja. Meskipun dia seorang raja, dia tetap menjadi hamba Tuhan. Dia merendahkan pribadinya. Hambamu percaya padamu. Dalam kondisi yang paling mengenaskan, Daud tetap percaya ada titik terang, ada Tuhan yang memberikan keselamatan kepada jiwanya yang sedang waktu itu diancam untuk dibunuh. Tapi kalau kita lihat ya, yang ketiga, Engkau adalah Allah. Justru ketika kondisi yang ada, Daud berseru sepanjang hari, setiap hari, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tapi bukan menggerutu. Seringkali yang kita doa naikkan adalah kebutuhannya kita. Tuhan, kenapa sih Tuhan kirimin orang-orang kayak gini? Tuhan, kenapa sih hariku gak baik? Tapi Daud gak berkata gitu. Daud tidak menyalahkan Tuhan, tetapi Daud meminta kasih Tuhan. Next, ayat keempat. Bahkan dalam kondisi yang Daud minta apa adalah apa? Jiwanya bersuka cita. Kita seringkali minta Tuhan adalah apa? Tuhan, keluarin masalah itu dulu. Benar gak? Supaya kita baru bisa bersuka cita. Kelarin masalah dulu, kita baru bisa bersuka cita. Benar gak? Bisa nggak kita di tengah masalah kita bersuka cita? Tetapi Daud menunjukkan, Tuhan bukan minta masalahnya kelar, tapi Tuhan buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita. Ketika bicara bersuka cita di sini, ia menunjukkan bahwa sukacita Daud bukan kepada masalahnya. Ketika masalah itu selesai, masalah akan selalu ada selama kita hidup. Hanya satu kalau kita nggak mau ada masalah, ketika kita di rumah duka nanti, udah gak ada masalah, sudah clear masalahnya, gak perlu pusing. Kita sudah aman. Yang pusing adalah siapa? Sanak saudara kita. Benar gak? Harus menyiapkan segala sesuatu. Tapi kita udah gak pusing. Tapi posisinya Daud di sini adalah, Tuhan, biarkan aku, berikan aku sukacita di tengah masalahku. Bisakah kita bersukacita? Saya tahu gak mudah, dan itu saya. Tapi ketika itu saya belajar. Dan kita bisa memurnikan hati kita bahwa sukacita kita adalah Tuhan satu-satu. Kerinduan kita adalah langit baru dan bumi baru. Kita sering kali dengar pepayaan langit baru, bumi baru, dan itu diajarkan. Tetapi ketika sukacita kita masih di masalah kita belum bisa siap untuk langit baru dan bumi baru. Maka untuk itu, dalam keadaan apapun patutlah kita bersukacita. Dan bukan karena pertolongan Tuhan. Next. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bahkan dalam kondisinya Tuhan juga berkata adalah Tuhan baik. Pertanyaan saya, flashback lagi kita, bisa nggak kita berkata Tuhan baik? Tuhan baik, Tuhan baik. Ketika kondisi keadaan
Dan bahkan kita berkata, berlimpahlah kasih setia bagi orang yang berseru kepadanya. Bagi orang yang hari ini lagi ngalami masalah, tapi dapat berkata demikian. Ya udah, next. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Pertanyaan ketika Daud menulis ini, apakah doanya langsung dijawab? Butuh proses gak? Ada proses gak yang ada? Harus. Yes, dia bermohon kepada Tuhan. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu. Dia mengulangi lagi, aku lagi sesak loh Tuhan, tapi aku mohon. Dan aku melihat sekarang bahwa engkau menjawab aku, bahwa engkau menolong aku. Seringkali kita jadi orang percaya, kita jadi orang Kristen, kita baru mengucap syukur, kita baru melihat segala sesuatu itu segala itu baik setelah kita beberapa tahun flashback. Kita flashback kehidupan kita. Tetapi ketika masalah yang ada, kita nggak bisa bersyukur. Kita merasa Tuhan terlalu kejam kasih masalahnya. Benar nggak di awalnya? Paradigma di awalnya kita mikir, wah ini masalah bahaya nih. Tetapi ketika kita sudah bisa lewatin itu sudah berlalu. Misalnya seminggu atau sebulan kita sudah melewati itu, kita flashback bentar. Bersyukur ya, saya bisa lewatin ini ya. Bersyukur ya. Coba kalau bukan pertolongan Tuhan, saya nggak bisa lewatin. Benar ya? Kita sering kayak gitu. Secara langsung, itu naruh list yang manusia loh yang ada. Tapi bisa nggak kita hari ini coba pola pikir kita? Jawab. Ada maksud dan rencana Tuhan. Dan ketika di akhir kita bisa melihat, oh ini loh maunya Tuhan atas masalah yang terjadi, sehingga kita bisa bersyukur atas segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Next. Tiada seperti Engkau ya Tuhan, atas apa yang Kau perbuat. Perbuatnya baik ya enak ataupun enak bagi kita. Next. Melakukan keajaiban sendiri. Dalam mengucap syukur, kita membiarkan atau mengizinkan kehendak Tuhan, pikiran perasaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga berkat Tuhan, keajaiban Tuhan itu dapat terjadi. Benar ya? Keajaiban Tuhan justru terjadi ketika kita bersyukur. Saya pernah mengalami masa-masa kritis, di mana dulu kalau sekolah teologi ya, mikirnya untuk biaya kuliah ya Bu. Itu setiap akhir bulan ya, di bulan akhir semester selalu mikir gitu ya, ini mau bayar duit gimana ya untuk kuliah ya. Tetapi saya selalu tenang dan saya bilang, pasti Tuhan cukupkan. Dan saya bersyukur gitu untuk segala sesuatu yang ada. Akhirnya apa? Puji Tuhan ada proyek-proyek yang terjadi. Kenapa? Di awal saya udah mengucap syukur dulu. Saya udah mengucap syukur bahwa gila, ketika Tuhan suruh saya jalan, saya harus yakin, saya harus percaya. Tanpa ada syarat, baik atau buruknya, saya sudah harus terima dan saya harus bersyukur. Sehingga ketika pada akhir ya berkat Tuhan itu turun mengalir. Kenapa? Ketika kita bersyukur, pikiran kita tenang semua, hal kita tenang, dan kita bisa mengerjakan segala sesuatu. Dan percaya berkat Tuhan tidak pernah kekurangan bagi orang yang bersyukur. Tapi semakin kita nggak bersyukur, semakin berdatangan juga. Bukan karena nggak mau berkati kita Tuhan, karena pribadi kitanya sendiri yang nggak bisa tenang. Pribadi kitanya sendiri yang nggak mengandalkan percaya Tuhan. Gimana kita bisa mengizinkan Tuhan memberkati kita kalau posisinya kita terus menggerutu? Dan ketika kita demikian menggerutu terus, Tuhan malah berkati kita menjadi manusia yang rusak pada manusia yang datang kepada Tuhan hanya karena berkat, enggak segenap hati. Tetapi dari masalah itu, dari hal itu mengajarkan mengucap syukur dengan segenap hati, apapun kondisinya, apapun